warisan leluhur teman-teman. Mau di kota, mau di kampung, semua itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Oh, selamat pagi. Mono lagi nyuci baju. Sorry ya guys, berantakan. Mono lagi nyuci baju karena cuciannya segambreng. Terus itu juga masih ada karena habis pulang kampung kemarin ya. Ini aku cuci manual karena dia kena lumpur guys. Ini putih-putihnya itu sepanjang muter itu semua kena lumpur. Jadi aku sikatin karena takutnya nggak bisa hilang ya. Teman-teman udah kelar nih jemur baju dan segala macem. Udah kayak orang buka laundry ya. Tanaman aku pada mati karena beberapa hari pas kita pulang itu tidak ada hujan sama sekali. Tuh pada ini kuning-kuning semua daunnya. Yang di luar juga pada letoy. Tapi tadi malam hujan deras banget sampai masuk ke rumah banjir. Pagi-pagi jam 4 pagi lo Monu bangun. Dia jinjit kataku, kenapa? Katanya, ini lantai basah dari mana? Basah semua teman-teman, banjir ke dalam rumah. Sampai Momi cuci semua ini, apa namanya, keset di rumah semuanya dicuci gara-gara kebanjiran. Panen apa cabai teman-teman. Lupa nggak bawa gunting, ya udahlah. Momi lagi ngambilin baju jemuran ya. Sebagian udah ada yang pada kering. Aku belum mandi karena lagi minyakin rambut, bentar lagi mandi. Lumayan daripada lumayan. Ini yang masih pada basah, apalagi ononon. Baru kelar mandi, udah makan siang tadi, tapi kalian bisa lihat jamurku udah pada mencoklat. Ini juga udah pada nggak jelas, jadi aku takutnya makin busuk gak bisa dimakan, jadi aku mau bikin cemilan ya teman-teman. Ini daun bawang juga kemarin niatnya emang mau dimasak gitu, sebagian udah aku masukin freezer, tapi ini juga udah jelek, jadi sekalian lah ya. Ini aku mau pakai setengah, nanti setengahnya mau masak yang lain. Oh ya, aku mau pakai bihun juga. She used to hear in Delhi. In her village, the word was kapal. Kepal. Kapal for head. Oh, it's almost same ya. Yeah, maybe you're from village, Danny. You from village, our home is there. Remember? Oh yeah, who is there? Kita mau beli kelapa. See, we already decide the price. Ini mendung teman-teman. Momi lagi berdiskusi. 40 rupiah for one. Berdiskusi untuk harga teman-teman. Kelapa. 5 रुपए सारे कमाते हैं, एक नारियल को 5 रुपए। इसमें देखो पानी है नहीं है, सही लग रहा है। वो तो अच्छा है। पूरा भरा हुआ है। चलो 60 लोग कितना? Kelapa. 75 Langsung dikupasin. भैया तोड़ना नहीं। Ini bisa langsung dikupasin kalau mau ya teman-teman. गिरागा तो उसमें निकाल के दे देंगे, कोई बर्तन लिया ना घर का हो। खाना रखा इसे दे देता, अरे वो ध्यान आता सब्जी वाला क्या। How to open it, Abby? Oh gitu ngupasnya. Dapat. Ditata.
Abby, you should learn how to open this. बारिश हो जाएगी Like this. See? पैसे लाएंगे Aliani? खा लेने के बाद वैसे भी उसकी कुछ खाना नहीं चाहती है पता नहीं हो जाता है Monu nggak pernah lihat itu temen. Aku tahu tapi lupa namanya apa. नहीं Dulu sering makan. Kadang gede. Sometimes it's like huge, Abby this So big. much water, so much water. Like Bawan Putih? No, Abby. Monu lagi mau ambil. Be careful. You're lucky there, right? Yeah. Because you have me. But I want to keep in fridge. It tastes good. Danda. Good. Good. 11. Keep in fridge, okay? Good. It tastes good, 11. How much is it? 40 rupees for one. Yeah. 8.000 rupiah satu bijinya. Ini pokoknya dipotong kalau bisa makin kecil makin bagus. Soalnya kalau masih panjang-panjang dia susah diaduknya ya, teman-teman. Bihunnya direbus, semua sayurannya direbus. Hari ini aku bahannya komplit ya. Walaupun bahan-bahan sitaan di kulkas yang udah mau busuk. Ini kol, wortel, terus mushroomnya campur semua ya teman-teman. Hai Annie. Hey, Tanu, can I take the cup if you don't mind? Sure. Ini daun bawang ya teman-teman. Tadi aku ambil yang bagus, bawang putih, parut, campur semua, garam. Lada bubuk. निकला हाँ, ऐसे ही। Kecap asin. ढूंढ रहे इसी की अब कमी हो गई इसलिए हाँ, थोड़ी कम। Diaduk aja sampai rata ya, gengs. Lalu habis bikin teh, teman-teman. Saya for my baby. Ini lagi hujan. Jadi ngeteh. I will come soon, Abby, okay? Ini aku lagi kukus ya teman-teman, di luar ini hujan, kayaknya udah mulai musim hujan tiap hari kata Monu. Karena aku inget tahun lalu juga sama di bulan ini tuh hujan terus. Teman-teman aku mau cerita ya, kemarin setelah ya bisa dihitung 2 hari ya di kampung. Menurut aku tuh kampungnya emang masih yang kampung banget ya. Mungkin kan tingkatan perkampungannya beda, mungkin ada yang kampung banget, ada yang udah agak modern dikit gitu. Apa ya modern sih, kayak agak kota dikit, ada yang kota kecil kayak di tempat aku ini kota kecil gitu. Sebenarnya aku seneng-seneng aja teman-teman di sana, itu enaknya ya, enaknya di perkampungan mertuaku tuh. Pertama udaranya masih seger banget di sana, polusi udaranya masih kecil banget karena di sana tidak ada industri ya, jadinya masih seger. Jadi kalau siang tuh langitnya masih cerah banget, masih bisa ngelihat awan itu kelihatan, pokoknya cerah banget. Kalau malam juga bintangnya tuh kelihatan banyak banget, bener-bener cantik. Jadi kalau di atas rebahan sambil ngeliat bintang sambil cerita tuh enak banget. Ini beneran temen-temen ya. Terus mungkin juga karena masih fresh, terus masih banyak tumbuhan di sana, hewan-hewan liarnya juga masih banyak, terutama kayak burung-burung ya, berbagai jenis burung tuh ada semua, dan mereka tuh ya kayak bebas, happy gitu dilihatnya. Bahkan ada beberapa juga, aku nggak tahu ya, dia tuh kayak sejenis serigala ya, satu keluarga sama serigala tapi bukan serigala gitu. Dia hidupnya di tebu-tebu gitu, dan dia takut orang, tapi
Aku tuh lihat tapi susah diambil video, langsung lari karena dia takut manusia. Bahkan kata Monu kadang-kadang bisa lihat burung merak teman-teman. Di India itu nggak boleh ngambil, dilindungi ya. Jadi kadang-kadang lihat burung merak. Kemarin aku lihat satu tapi kayak sekelebatan gitu, jadinya aku nggak bisa ngambil video, nggak ready kan ngambil video karena sepanjang perjalanan aku nggak selalu on kamera, jadi aku nggak bisa kasih lihat ke kalian. Tapi itu adalah salah satu hal enaknya tinggal di kampung di sana ya. Di sana bahan makanan juga fresh. Monu pun pernah ngomong sama aku sebelum ke kampung, dia bilang aku excited banget karena aku bakal dapat makanan yang fresh gitu. Dia bilang makanan walaupun menunya sama, menurut dia itu rasanya lebih enak. Dan aku pikir iya juga sih gitu, karena bahan-bahan makanan di sana kan lebih fresh, bahkan sayur-sayuran juga beberapa ditanam sendiri. Ditanamnya juga nggak diobatin gitu, kayak asal aja ditanam-tanam gitu, nggak dikasih pestisida, maksudnya jadi organik. Paling dikasih kotoran hewan gitu, jadinya lebih sehat kan. Karena di sana nggak banyak orang yang punya kulkas, jadi mereka juga nggak nyimpen sayuran dalam jangka panjang. Kalau butuh paling ngeramban, minta ke tetangga, tanaman sendiri gitu, jarang nyetok sayuran, jadi sayurannya bener-bener fresh. Nah karena di sana bahan-bahan dan gampang dicari ya temen-temen, jadinya biaya hidup di sana tentunya lebih murah. Dan aku lihat orangnya tuh ya nggak neko-neko, makanannya itu nggak yang aneh-aneh gitu kayak junk food, itu nggak ada orang jualan junk foodan. Rata-rata mereka masakan rumahan. Jajanannya aja kemarin ada orang jualan timun keliling dijual, anak-anak tuh pada beli timun dikupas, dipotong-potong gitu, dimakan timun. Jadi gimana, gak sehat orangnya ya, makanannya fresh, sayur-sayuran gitu. Ada kayak soft drink ada, tapi kayak jarang. Ciki-ciki juga nggak yang banyak. Mie juga menurut aku bahan makanan yang jarang dimakan gitu. Mereka lebih banyak makan sayur-sayuran. Hewani juga ada di sana kayak kambing, kebo, ayam, mereka makan ikan, tapi ikannya ikan air tawar ya. Di sana ada ikan-ikan kecil. Kemarin aku lihat juga banyak orang pada mancing di sana, tapi ikannya ikan-ikan kecil gitu. Nggak kayak di kota besar kan gampang akses ke ikan-ikan yang besar. Terus orang-orang di sana juga lebih ramah banget. Beda banget sama tempat tinggalku di sini. Ya aku tuh kan termasuk orang yang emang gampang sosial menurut aku tuh. Jadi pas tinggal di tempat tinggalku ini, ketika di tempat umum orang itu cenderung cuek, bahkan kadang mukanya emang kayak orang jutek. Tapi emang itu normal ya teman-teman. Jadi aku agak susah gitu loh, kayak nggak ngobrol sama banyak orang, ya minimal kayak senyum sama orang itu agak susah aku. Nah di kampung itu menurut aku nggak beda jauh sama di Indonesia, orang tuh ramah tamah, kayak nyapa gitu. Nah karena di sana itu lingkungannya bagus, alamnya bagus, suasananya damai, tenang, aku tuh bisa dibilang selama di sana hampir nggak pegang gadget teman-teman. HP itu aku cuman pegang kalau lagi ngevideo-video atau kadang-kadang ngecek HP, barangkali ada yang ngechat penting gitu. Sisanya enggak, karena kayak nggak tertarik sama sekali buat megang HP. Aku lebih tertarik ngelihat ke sekitar. Malam-malam kerjaanku di atap sama Monu ngobrol ngalor ngidul sambil ngeliatin bintang-bintang. Pagi-pagi dengerin burung pada nyanyi-nyanyi. Tapi buat aku, karena aku nggak biasa tinggal di kampung, maksudnya udah ngerasain tinggal di daerah yang ramai, yang aksesnya gampang, ya enaknya mungkin buat liburan aja ya teman-teman. Ya seminggu lah maksimal masih enak, tapi kalau lebih dari itu kayaknya aku agak stres. Kenapa stresnya? Karena mungkin akses ya teman-teman, aksesnya. Jadi di sana tuh jauh dari mana-mana. Kemarin beli gas aja tuh PP 70 menit, 1 jam lebih 10 menit. Dan itu ngelewatinya bukan lewat jalan besar, emang jalannya tuh isinya sawah-sawah. Jalan hampir sawah-sawah dan agak kampung-kampung gitu. Jadi menurut aku nggak tahu ya aman apa enggak, karena kalau kayak gelap telat itu apakah aman apa enggak. Tapi ya agak serem lah kalau malam-malam pergi, karena aksesnya susah itu. Otomatis akses kesehatan juga agak susah kan, kalau misalnya mau ke rumah sakit itu juga susah. Halo Edi. Terus pendidikan juga di sana tuh ada beberapa golongan teman-teman. Menurut aku mereka yang dari menengah di kampung ya, ini konsepnya
menengah di kampung ya, bukan, jangan bandingin di mana-mana di kampung sana. Itu mereka sekolahnya ya di kampung situ. Menurut aku sekolahnya agak tertinggal gitu, beda banget sama di kota kecil ini aja tuh kayak beda banget, kayak langit dan bumi. Mereka sekolahnya nggak pakai seragam, sekolahnya juga ala kadarnya. Terus ada yang dari kalangan kaya lah, lumayan kaya di kampung, itu bisa sekolahnya ke daerah kota, jadi mereka ada yang jemput gitu dari sekolahnya, itu bisa sekolah yang bagus gitu, bahkan sekolahnya itu semuanya berbasis bahasa Inggris, jadi semua mata pelajarannya pakai bahasa Inggris, semua bukunya pakai bahasa Inggris semua, itu kayak jumplang banget gitu ya. Kalau yang bagus ya bagus, yang kurang bagus tuh kayak kurang banget gitu. Itu sih yang, bahkan aku tuh beberapa kemarin hari Senin ya kalau nggak salah, itu waktu itu aku pagi-pagi jalan-jalan gitu, anak-anak yang lain pada pergi ke sekolah, itu banyak anak-anak yang menurut aku itu usia anak sekolah tapi mereka nggak sekolah. Aku nggak tahu apakah karena mereka nggak punya uang buat biaya sekolah, atau memang mereka masih mikir bahwa sekolah itu nggak terlalu penting, aku nggak tahu ya. Tapi banyak yang menurut aku mereka memang tidak sekolah gitu walaupun di usia sekolah. Terus listrik di sana itu susah sekali, kata sepupu aku tuh 16 jam doang dalam sehari, tapi menurut apa yang aku rasakan kayaknya nggak nyampe deh, karena lebih banyak mati lampunya daripada nyala listriknya. Aku lihat ya rata-rata rumah di sana tuh per satu rumah tuh lampunya cuma 1-2 biji. Skill mereka luar biasa. Bibi aku tuh tempat aku tinggal lampunya cuma 1 di tengah, bener-bener remang-remang, tapi dia tuh bisa masak malam-malam, motongin segala macem, nggak pakai telenan, pakai tangan semua dipotongin, masak dalam kondisi gelap. Terus di sana itu jarang banget orang punya inverter. Dari kulkas juga, kulkas di sana itu barang mewah teman-teman. Dari sekian banyak rumah yang aku lihat itu cuma 1 orang doang yang punya kulkas. Terus air minum teman-teman di sana tuh air minumnya air dari sumur, nggak direbus, langsung diminum. Dan buat aku pribadi ya agak nggak bisa masuk. Kalau dipaksain bisa, tapi aku berat. Jadi selama di sana kemarin aku selalu beli air minum kemasan gitu, botolan. Itu pun nggak semua orang jual teman-teman. Aku minta sepupu aku kalau pas dia lagi ke kota atau temennya ada nggak yang lagi di kota gitu, ada, tolong dong bawain, beli 2-3 gitu. Kalau bisa yang dingin. Seperti itu teman-teman. Jadi ya agak susah ya, tapi mereka ya udah biasa aja minum air itu, memang udah kebiasaan mereka minum air itu dan fine-fine aja. Aku juga sempet minum pas awal-awal dan nggak kenapa-kenapa juga, aman. Entah perut aku yang terlalu kebal, aku nggak tahu ya. Nah karena listrik di sana nggak bagus, internet juga nggak bagus. Ada satu provider yang bekerja di sana yang maksudnya masih bisa dapat internet, satu brand provider, itu pun nggak stabil. Jadi kadang bisa buat internetan, kadang lemot, kadang bahkan nggak bisa sama sekali. Nah terus teman-teman, karena di sana itu nggak ada industri, cari pekerjaan di sana itu susah menurut aku. Kata Monu juga susah banget. Rata-rata mereka ya kerja di kebun mereka sendiri, susah cari pekerjaan di sana. Bahkan salah satu omku di sana, dia buat kerjanya tuh keluar kota di Haryana, kerja di pabrik, itu pun gajinya kecil teman-teman. Sedangkan dia di sana kan pasti nggak tahu deh tinggalnya ngontrak apa gimana, ada anak di kampung, istri di kampung, tapi mungkin kebantu dengan hasil sawah ya, jadi kebutuhan beras dan sayur mayur mungkin udah kehandle dari situ. Paling buat biaya-biaya lain, mungkin buat sekolah gitu yang dari gajinya dia gitu. Di sana karena di kampung, masih kampung sekali ya, di sana masih sangat tradisional dan patriarkinya juga masih sangat berasa kental gitu. Aku perhatiin perempuan-perempuan di sana itu, walaupun misalnya nih suaminya kan di sawah, kerjanya di sawah nih, nah banyak waktu luang di rumah, mereka tuh nggak bantuin kerja gitu, istrinya di rumah, istrinya gedebrak sendirian dari pagi, misalnya nyiapin makan siang buat bekal anaknya, entah anaknya sekolah di kota, entah anaknya kerja keluar gitu, jadi kan harus dibekelin karena di sana
buat jajan kan sayang uangnya gitu, dengan pendapatannya nggak seberapa harus jajan kan malah habis buat jajan gitu. Pagi-pagi udah masak buat bekal, habis itu nanti bikin susu, habis bikin susu cuci gelas-gelasnya kan dan panci-pancinya, habis itu istirahat, nggak bentar doang istirahat, lanjut bikin sarapan, habis bikin sarapan nanti cuciin piring-piringnya bekas sarapan, nanti habis itu bersih-bersih, nyapu segala macem, habis itu masak makan siang. Itu misalnya suaminya di rumah pun biasanya tetap dikerjain perempuan sendirian gitu. Itu kadang-kadang aku, jangankan aku mono aja, kadang ya aku kasihan ya gitu, kayaknya perempuan di sini kerja keras banget gitu. Ya kalau suaminya mungkin sibuk kerja gitu mungkin masih ya wajar lah gitu, tapi ya begitulah teman-teman, masih beda pola pikirnya, masih tradisional sekali. Tapi ya mungkin kalau aku ngelihatnya itu kayak kasihan ya, tapi mereka yang menjalaninya kayaknya ya biasa aja, fine aja. Mungkin ya karena mereka udah lahir owek-owek di situ, udah menjadi suatu hal yang wajar di sana, budayanya seperti itu. Jadi mereka biasa aja, mungkin tidak merasa terbebani, merasa ya emang itu udah kewajiban mereka. Itu kali ya teman-teman. Ya intinya ya dimanapun, mau di kota, mau di kampung, semua itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Itu nggak mungkin ada yang sempurna. Di kampung banyak kayak sisi negatifnya begini, tapi positifnya juga ada. Anak-anak di sana juga nggak terlalu gadget, itu nggak terlalu ini. Anak-anak mereka di sana tuh pada main kesana kesini, lari-larian gitu, nggak yang mantengin HP mulu. Terus makanan di sana sehat. Ya intinya gitulah, ada positif negatifnya ya teman-teman. Tapi aku seneng sih, itu pengalaman yang luar biasa, bisa ke sana, ke kampung ya, walaupun cuma 2 hari tapi berkesan sekali. Bahkan aku sebenarnya masih kurang, pengen explore lagi karena banyak hal yang belum aku lihat di sana. Mungkin semoga suatu saat nanti aku bisa lagi ke sana lagi ya teman-teman. Momi lagi bongkar-bongkar terus mau kasih lihat aku, katanya ini tuh kayak kayak jewelry, no. It's very ancient family, Mommy said. Her forefather, old people, they used to keep it in a pot and then keep it inside a big hole and keep it. That's why Mommy says black. I don't understand. Then there was no locker in old time. They would dig hole in earth and keep it under earth. Oh, Save it. So it's very old, from like very old tradition. ini tuh apa ya, warisan udah berpuluh-puluh tahun, pokoknya udah tua banget. Dan ini tuh dari silver, Abi. Silver. Silver, yes. Ini dari silver teman-teman. Zaman dulu ini tuh barang mahal banget. Jadi karena zaman dulu kan nggak punya locker, jadi disimpannya tuh di dalam tanah. Ini buat di kaki, gelang kaki. This is for belly, right? Ini buat di perut. Warisan leluhur teman-teman. Teman-teman, ini udah jadi semua, jadi sebanyak ini lumayan buat stok. Buat cemil tinggal dikasih saus cabai enak, saus tomat juga enak, apalagi kalau bikin saus sendiri. Tapi aku besok aja bikinnya deh. Ini buat menyelamatkan bahan-bahan aja biar tidak busuk. Masih panas, jangan ditutup dulu. Nanti ditaruh kulkas, kalau makan tinggal dipanasin lagi. Ini teman-teman hujan, tadi siang puana gerah banget sebelum hujan, sekarang hujan. Adem udah teman-teman, itu aja cerita aku hari ini. Terima kasih udah nonton video aku. Bye bye, sehat selalu ya.